para adik-adik Candi boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik selama 3 hari ke depan. Dan kami ucap syukur juga Tuhan karena atas kemurahan Tuhan saat ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar dan landasan kami, terutama dalam kegiatan ini pada saat ini. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Kristanto yang akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh mengurangi bibir dan lidahnya, agar supaya setiap kata yang diucapkan semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Reni dan Kak Santi, terima kasih sudah didoakan sehingga tinggal baca dan renungan. Baik, kita bersama membaca Alkitab dari kitab Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sudah disita ya HP-nya? Oh ya. Baik, yang membawa Alkitab atau Alkitab karena belum disita, kita bukan bersama ya. Mumpung belum disita. Ya, kirim-kirim WA ya. Di sini HP-ku disita. Jangan sampai terjadi salah paham karena LinkedIn Candi. Kalau tidak menghubung aku 3 hari ini, bisa putus. Ya, Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Baik, saya bacakan. Mari kita cermati pembahasan kitab yang ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar, menghayati serta memelihara firman Tuhan. Semangat pagi teman-teman. Ya, hari sudah sore tetapi semangat mesti pagi katanya begitu. Karena semangat pagi adalah semangat yang fresh, semangat yang dimana kita baru bangun tidur lalu mandi beraktivitas. Ya, hari semakin surup sekarang ini, semoga tidak ada yang kesurupan. Ya, semangatnya fresh, luar biasa. Kita dituntut oleh Tuhan dari Waru ke Aditoyo ini. Ya, ada yang tahu arti dari Aditoyo? Ya. Adi, tahunya pasti Pak Adi Sanyoto ya. Ya, Adi apa? Pernah punya pendeta namanya Adi kok. Ya, Adi bisa berarti apik, lalu ya indah, baik, ya. Toyo, air, ya. Ya, Adi Toyo. Jadi apa Pak? Wow, dibalik apa? DM apa MD? Kalau apa? Adi Toyo, artinya diartikan dulu berarti keindahan air, kebaikan air gitu. Tapi kalau Toyonya dulu ya air yang baik. Artinya saya kira air sangat dirindukan di tempat ini dulu, terkenal sawah pada hujan begitu. Nah, sehingga keberadaan air sangat diharapkan.
Saya kira tidak hanya di sini, tetapi di setiap tempat air itu menjadi unsur yang terpenting dalam kehidupan. Tubuh kita 70% juga terdiri dari air. Di handbook atau buku yang buku panduan yang dibagikan melalui WA karena sudah didigitalisasi, itu di sana ada fotonya Pak Christian, Pak Christian Wijaya, Pak Pendeta, yang pada bulan penciptaan tahun berapa itu membagi pohon apukat, ya Pak. Januari kemarin ya, Pak Pendeta ya, menapukan kita kemarin kampung, ya, di sini apukat gitu, saudara-saudara. Dan handbook kita juga di sana ada gambar pertumbuhan dan hal berdampak itu simbolnya, ada tanaman, tetanduran, kemudian disirami dengan air, diairi. Nah, saudara-saudara, ini bisa menjadi satu ilustrasi, satu analogi yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Bagaimana satu tanaman itu diharapkan pasti bertumbuh. Di samping bertumbuh juga berdampak. Karena ada tanaman yang misalnya bertumbuh, membawa dampak enggak? Iya, bisa berdampak. Ya, dampaknya apa? Misalnya ketika pohon atau tanaman itu rimbun, lalu dampaknya memberi kesejukan, memberi oksigen. Tuh. Kalaupun rindang, banyak daun-daunnya, kalau itu tanaman buah, satu sisi memberi kesejukan, tetapi tidak boleh hanya di situ saja. Nah, kalau itu tanaman buah, mangga, apukat seperti yang dibagi-bagi oleh Pak Wagu pada masa bulan penciptaan kemarin, harapannya tanaman apukat itu tidak hanya banyak daunnya, tetapi juga membawa dampak apa? Buahnya. Karena ini tanaman buah apukat, maka dampaknya yang diharapkan adalah buahnya. Nah, saudara-saudara, tema bertumbuh dan berdampak ini adalah proses menjadi, maka dikatakan menjadi, bertumbuh dan berdampak. Nah, proses menjadi kehidupan kita atau become, kita ini bukan hanya manusia yang tujuh saja, hanya disuruh melakukan ini dan itu kayak robot kita. Tidak. Tapi jauh lebih dari itu, kita adalah makhluk yang juga bisa berpikir, bisa merasakan, ada daya cipta, daya rasa, daya paksa, punya kehendak. Bahkan dikatakan kehendak manusia itu bisa dikatakan kehendak bebas. Dia punya free will. Punya free will. Kita semua punya keinginan. Oleh karena itu, manusia yang keinginannya itu tidak terbatas. Keinginannya yang kadang-kadang lost doll itu, punya keinginan yang segudang, mimpi-mimpi yang luar biasa itu. Mau dikemanakan keinginannya? Mau diarahkan kemana keinginannya? Punya kehendak bebas, bisa melakukan ini dan itu, tetapi prosesnya mau kemana? Arahnya mau kemana? Firman Tuhan mengajak kita untuk kemana? Ke arah siapa? Ke arah Kristus. Itu Kristano bukan Kristian. Ke arah Kristus. Bingkamnya itu mau kemana? Proses menjadinya itu mau kemana? Ke arah Kristus. Dan bukan hanya ke arah Kristus, tetapi dikatakan di ayat berapa ini?
15. Dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Bahkan bukan hanya ke arah Kristus, tetapi berpusat kepada Kristus. Itulah saudara, ya, pertumbuhan kita. Itulah saudara, kemana kita bingkai, kemana kita menjadi. Dipaksa ini kon ngono, tuduh kaya Robert Israel, tapi manusia lebih dari itu, spektrum kehidupan, dimensi kehidupan, dan proses menjadi, proses bertumbuh, proses berdampak itu ya belum selesai. Sekalipun secara DCD akan disebut sebagai warga dewasa, itu pun juga belum pernah selesai, karena ini adalah satu bentuk to become and to be continue, dan ini terus kemana ke arah Kristus, terus berpusat kepada Kristus. Nah, saudara, maka dalam pesan firman Tuhan hari ini kita menemukan dua anatomi dari diri Kristus. Coba kita cari dua anatomi atau bagian tubuh Kristus yang disebut gereja. Kristus disebut sebagai apa? Yang pertama kepala, yang kedua ya sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Maka gereja, ketika Kristus disebut kepala gereja itu siapa? Ya, Kristus itu sendiri. Ketika Kristus disebut sebagai tubuh yang komplit, gereja pun juga kemudian berpusat kepada Kristus, dan gereja dengan berbagai macam merek ini, dengan berbagai macam label ini, diajak untuk berpusat kepada kepalanya Kristus, dan gereja berbagai macam label merek aliran ini juga kemudian berpusat kepada Kristus, karena tubuhnya Kristus itu sendiri adalah gereja. Sebenarnya materi ini adalah materi tentang gereja itu sendiri. Dan siapa gereja? Gereja adalah ya saya, ya Talenta, ya Triposa, ya Iren, ya Ica, dan semuanya kita yang ada di dalam ruangan ini. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Diajak untuk bertumbuh, diajak untuk bertumbuh terarah kepada Kristus sebagai kepalanya. Nah, ini kalau jalannya gereja itu tidak ada yang memimpin, kita tidak tahu kepalanya, ya tujuannya kan tidak jelas. Nah, kepala ini mengajak kita untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk berdampak. Kita dibawa pada rancangan keselamatan oleh kepala. Demikian pula kita yang beragam ini, ya, yang beragam ini, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang remaja, yang anak-anak, yang adioswa, yang cadi, yang sudah sidi, dan seterusnya. Kita diajak berpusat kepada Kristus. Sebab disisati, dihisap sebagai satu tubuh Kristus. Saudara, kalau pemahaman kita tidak sama soal apa dampaknya? Dampaknya gereja bisa ambiar, tidak terpusat pada Kristus, tidak terarah kepada kepala, tidak berpusat, tidak sentrum kepada summa Kristus, tubuh Kristus. Maka sajane orang gereja desa, gereja kota, jemaat ini
sing desa, kabeh nak ambek sing kutha dan seterusnya. Nah, tubuh Kristus itu desa apa? Nih, wajah Yesus itu wajah desa apa wajah kutha? Ya, ya. Sarirane Gusti Yesus. Ini tubuh itu dalam bahasa Jawa sariro, kalau kepada Tuhan, kepada awake dhewe kok awak tadi kita dibedheki beribadah, aku beribadah makanya tadi aku rampung kula mantun ibadah rampung ibadah ya maaf konedo nyoba dahar itu kanggo ibumu nek kanggo bapakmu dhewe ora oleh digasani. Nggih. Ya. Karena itu sebagai tubuh Kristus, biarlah anak-anak kita ini juga semakin dapat menghayati bahwa kemudian percaya Kristus ini bukan soal individual, bukan soal personal untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga bisa terpanggil untuk memiliki jiwa-jiwa yang melayani, ya, yang berdampak, yang bertumbuh di dalam Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai tubuh gereja GKJ ini. Mulai Jumat, Sabtu sampai Minggu 3 hari 2 malam. Mungkin macam-macam lari-lari menika nggih didukani mawon aneh-aneh lari-lari enteng mudun niku bahaya. Adik ini bisa ya biasanya kalau minta apa-apa ke ibunya gitu, yang mae ini nanti minta ke mae gitu gitu. Kurang apa makanannya kurang enak, mak kok kurang enak makanannya gitu. Matur nuwun sangat untuk semua hal yang boleh kita rajut pada saat ini, dan hati saya juga dikuatkan dengan perjumpaan pada saat ini, dengan proses komunikasi yang berjalan sejak beberapa bulan kemarin, di mana Bapak Ibu dari GKJ Semarang Baru mengkomunikasikan niatnya, dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu perhatian yang ada di tempat ini, karena semua hal ini pasti terjadi kerjasama yang baik kalau komunikasi berjalan dengan baik, sehingga matur nuwun juga untuk perkunjungan yang kapan waktu sudah dilakukan sehingga ada perjumpaan, dan perjumpaan itulah yang menyambungkan hati kita, menyambungkan panjenengan dan kita bersama, dan juga perjumpaan yang kemarin ditindaklanjuti dengan perjumpaan saat ini, dan juga perjumpaan beberapa hari ke depan, dan kiranya perjumpaan yang kita lakukan menjadi perjumpaan hati yang bersatu mengarah kepada Kristus, hati yang dipersatukan karena kita dicintai Gusti Yesus, dan nanti adik-adik teman-teman berjumpa dengan keluarga-keluarga di tempat ini, kiranya bisa juga membangun perjumpaan hati, terjadi persambungan kasih, persambungan yang mungkin teman-teman adik-adik belum kenal ini siapa. Kemudian Bapak Ibu juga barangkali dengan anak-anak kita ini, dan mungkin kalau Mbah Jen berdiri ini nenek kita, kita tepuk tangan. Nanti yang kita Mbah Jen, adik-adik punya nenek yang baru, itu punya mbah yang baru. Mbah itu artinya kalau di sini dikit tambah, itu satu sisi jodoh tambah, gitu ya. Nanti nambah akrab, nambah mesra, nambah. Kalau mungkin ada di antara adik-adik kangen neneknya, barangkali juga ketemu perasaannya, itu kiranya demikian.
Dan ibu bapak serta teman-teman adik-adik calon Sidi yang berbahagia, sekalipun mungkin lelah mulai awal libur kok masuk ke Aditoyo ke desa, kiranya apa yang menjadi niatan yang tadi sudah disampaikan baik oleh para pendamping, para MC maupun juga dari Pak Pendeta Kristanto, sahabat saya merasakan persahabatan dengan beliau sebagai kolega pendeta. Kami sama-sama dari desa, sekalipun tidak ada tubuh Kristus itu desa kutho, tapi kami sama-sama dari daerah tetangga, dari Bangunan dengan Maron itu seduluran, jadi tinggal nyebrang kali gitu ya. Jadi saya ketemu sedulur hari ini, dan juga tentu adik-adik, bapak ibu pendamping, dan kita semua di Aditoyo bertemu dengan sedulur kita, sedulur di dalam Gusti Yesus. Nanti yang menempati ada di rumah Sinten, ada di rumah Pak Dwi, itu mungkin Pak Dwi ini punya anak lagi nanti, itu karena putranipun Pak Dwi ini yang satu sudah punya rumah sendiri, yang satu di Jakarta. Nanti mungkin siapa yang nanti ke tempatnya Pak Dwi, saya belum tahu kabarnya. Tapi kiranya ini merajut persaudaraan, dan di sana juga ada Mas Riko, dekatnya itu Mas Riko, cek single atau wis double Mas. Ada yang di sini yang dari baru belum punya pacar? Saya nggak mau ngomong harus sambung dengan siapa tidak, tapi pada intinya mari kita jalin perjumpaan ini di dalam kebersamaan kita. Dan sebagai pendeta maupun ketua majelis jemaat Pasamuan Aditoyo, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat DKJ Waru kalau mempercayakan acara LIPIN ini di DKJ Jemaat Aditoyo. Yang kedua, sebagai ketua majelis jemaat kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Penatua Diaken Majelis Jemaat DKJ Jemaat Aditoyo kalau apa yang menjadi niatan dari DKJ Jemaat Waru tersambung, sehingga pada saat ini bisa akan terlaksana atau mulai terlaksana acara LIPIN selama 3 hari 2 malam. Kalau tadi Pak Pendeta atau siapa tadi atau Pak Noto tadi bilang jangan kerasan, karena supaya nanti hari Minggunya biar pulang. Kalau kerasan nanti pengen di sini terus. Tapi kalau ada yang demikian, monggo nanti ditata Pak Pendeta, tata bersama-sama begitu. Kami berterima kasih kepada Majelis Jemaat Aditoyo juga. Kami berterima kasih kepada panitia lokal yang ada, seluruh tim yang ada, 25 orang yang kemudian juga membersamai di tempat ini, yang tentu kerja keras panjenengan luar biasa di tengah-tengah kesibukan yang ada. Dan sungguh kiranya ini menjadi bagian yang baik untuk kita bersama. Dan saya tadi ingat, supaya mikrofon ini tidak rusak, jangan sampai rusak, saya akan menutup supaya kalau suaranya tidak rusak. Dan juga kami berterima kasih kepada khususnya seksi konsumsi RTD dan PHP di bawah tadi ketua panitia ini yang masak untuk kita semua.